Dinda yang baru bangun menatap bingung pada enyaknya yang terlihat senang. Tumben sekali wanita hamil ini tersenyum selebar jalanan tol. Kenapa, Nyak? Seneng banget kelihatannya. Gimana nggak seneng? Noh, lo lihat noh. Dinda menatap apa yang enyaknya maksud. Bukannya mendapatkan jawaban, dirinya justru bingung setengah mampus. Coklat. Tumbenan banget babe romantis. Bukan babe lo, mana pernah dia mau romantis-romantisan sama enyak. Palingan omelannya yang segerobak. Terus dari siapanya? Bingung Dinda, duduk di samping enyaknya dan memakan kue kering yang ternyata lezat juga. Kue mahal kan? Enyak lihat di TikTok nih, kue mahal. Sama aja, dari tepung sama gula. Enyak berdecak, ini beda, aelah lo mah nggak bisa bedain barang berkelas sama yang enggak. Dinda menghela napas, iyain aja deh daripada nih bumil ngambek yang ada justru nanti Dinda kena semprot babenya. Lo tahu nih kue, coklat, sama bunga dari siapa? Katanya antusias. Dinda menggeleng dengan mulut terisi penuh kue kering yang terasa sangat nikmat di lidahnya. Benar kata enyak, kue mahal emang beda. Dari pacar lo. Katanya senang. Dinda terbatuk, anjir pacar mana lagi ini? Pacar apa? Dinda nggak punya pacar. Bantahnya, menelan kue yang ada di dalam mulutnya yang terasa menyakitkan di tenggorokan. Kareldin, masa lupa sama pacar sendiri? Gimana sih lo? Dinda menghela napas, anak manusia satu itu. Benar-benar menguji kesabarannya. Loh ini mau dibawa kemana? Kaget enyak, saat Dinda mengumpulkan semua barang-barang ini menjadi satu. Kita bukan pengemis ya Nyak, makanan ini Dinda mau balikin. Jangan gitu dong, kamu ini kenapa toh? Niat Karel kan baik mau kasih kita hadiah. Tahan enyak, sayang banget dong kalau dibalikin. Nanti Dinda belin buat Nyak. Jangan belaga deh, duit dari mana Din? Babe lo aja. Dinda akan cari kerja. Ucapnya memotong perkataan enyaknya. Pokoknya Dinda nggak mau enyak terima barang apapun lagi dari Karel. Dinda akan buang kalau tahu barangnya dari dia. Sebenarnya lo punya masalah apa sih sama Karel? Kemarin perasaan baik-baik aja. Dinda terdiam, tidak mungkin dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Selain takut melihat orang tuanya yang kecewa, Dinda juga takut kalau masalah ini mengganggu kehamilan enyaknya dan mengancam keselamatan adiknya. Di sisi lain Hasya takut-takut menatap kakaknya yang kini bersedekap dada menatapnya tajam, berbanding balik dengan seorang laki-laki yang terlihat santai seperti tidak memiliki beban hidup. Jadi kamu menginap di apartemen Damian? Hasya mengangguk, dengan kepala menunduk tidak berani menatap Daniel yang terlihat marah padanya. Nggak usah segitunya, cewek gue jadi takut. Lagian aneh di lo juga, cuma nginep di apartemen gue aja banyak tingkahnya lo. Ini bukan hanya sekedar menginap Damian, kalian sudah dewasa dan mengerti yang saya takutkan. Jangan sampai karena nafsu kalian menghancurkan masa depan kalian sendiri. Hasya makin menunduk, sepertinya memang benar. Daniel marah besar karena Hasya pergi dan tidak pulang tiba-tiba diberitahu kalau menginap di rumah pacarnya. Pikiran lo terlalu aneh, kalau gue niat macem-macem seharusnya emang gue lakuin dari dulu. Kenapa harus sekarang di saat ada penghalangnya? Benar, kenapa tidak dari dulu saat 24 jam mereka bersama? Saya tidak terima alasan apapun, kamu Damian. Tunjuknya pada laki-laki itu. 1 minggu, kamu tidak boleh datang ke rumah untuk menemui Hasya. WTF, apa-apaan? Marah Damian, aturan tai macam apa lagi ini? Dan kamu Hasya, kamu tidak boleh keluar rumah sendirian kalau tidak bersama Mas. Keperluan apapun itu tanpa terkecuali. Enggak ada. Aturan apaan begituan? Pokoknya gue nggak terima dilarang datang ke sini. Ini rumah saya,
sudah seharusnya pemilik rumah memberikan aturan yang pantas untuk setiap tamu yang datang. Kicep, Damian tidak bisa mengelak dengan kenyataan itu. Tapi 1 minggu tanpa bertatap langsung, pasti dia mati. Anggap sebagai hukuman, terutama kamu Hasya. Sekarang kamu sudah memiliki Mas yang bertanggung jawab atas kamu dan sudah seharusnya kamu mengikuti apa yang Mas bilang. Lo keterlaluan, ucap Damian, mendengus dengan tangan bersedekap. Sekarang kamu bisa kembali ke rumah kamu Damian. Lo ngusir gue, katanya, hampir berteriak dengan usiran halus dari makhluk halus juga. Kamu pengangguran atau apa sampai menjadikan rumah saya sebagai rumah kamu? Tiap hari di sini hanya untuk main-main, bermain game dan tidur. Usia kamu ini sangat bagus untuk mengembangkan diri, potensi diri dan... Alah basi, ucap Damian memotong perkataan Daniel. Bakat gue udah banyak, bejibun sampai bingung mau pilih yang mana. Gue kaya, gue pinter, mau apa lo? Tantangnya sombong. Daniel memutar bola matanya malas, dasar bocah kematian. Bisa-bisanya Tuan Abraham yang beribadah memiliki anak dengan temperamental buruk seperti ini. Tapi kembali lagi, masa lalu. Tapi bukan karena itu menjadi patokan untuk masa depan kita, seharusnya belajar memperbaiki diri adalah meningkatkan potensi diri untuk masa depan yang cerah. Syah. Panggil Daniel. Iya Mas. Tanya Hasya setelah lama berdiam diri. Masuk ke kamar kamu Gih, Damian harus pulang ke rumahnya. Damian melotot, apa-apaan ini? Perasaan dia diam saja sedari tadi tapi dibawa-bawa. Hasya sendiri, dia tidak langsung pergi tapi melirik pada Damian yang entah seperti apa reaksinya sekarang. Cepat Hasya, perlu Mas ulang 2 kali? Hasya menggeleng, dengan terpaksa dia bangkit dari duduknya dan melangkah masuk ke dalam kamar tanpa berbalik menatap Damian yang mungkin amarahnya sudah sebesar gunung Merapi. Lo! Tunjuk Damian penuh emosi, dia ingin sekali memakan hidup-hidup Daniel. Dengar Damian, ucap Daniel serius. Kamu sebentar lagi akan ke Aussie kan? Perlu belajar banyak hal yang tidak akan membuatmu merasa kesulitan saat berada di sana nantinya. Nggak perlu, gue akan terbiasa tanpa lo suruh gue ngejauh dari cewek gue. Bentaknya. Kendalikan emosimu, emosimu akan memakanmu sendiri nantinya. Satu lagi Damian, bukan tanpa alasan saya memisahkan kalian 1 minggu ke depan. Daniel menghela napas, memberikan handphonenya dan memperlihatkan pada Damian sebuah video dari CCTV yang terpasang di depan rumahnya. Orang ini susah mematai rumah sejak 3 hari yang lalu, menurut apa yang akan dia lakukan hanya berdiam di depan sana dan bolak-balik tanpa alasan padahal bukan pencuri. Damian yang emosi seketika melemah. Demi keselamatan bersama, ucap Daniel, dan saat itu Damian mengaku kalah telak. Di sebuah rumah, jadi maksudnya? Abraham memijat keningnya frustasi, baru merasa tenang kini harus dihadapkan dengan masalah lagi. Aku tidak bisa, Damian memiliki kehidupannya sendiri. Dia sudah besar dan sepatutnya memilih jalannya sendiri, dan juga Dedi seharusnya tidak menurutinya. Lirih Abraham. Damian baru bisa menerima kita setelah sekian lama menunggu. Apa Dedi ingin melihat cucu Dedi kecewa lagi? Satu lagi, aku tidak bisa membantu dan selamanya aku tidak akan pernah setuju dengan masalah ini. Kalau Dedi tetap KEKU, akan Abraham pastikan Damian tidak akan pernah berangkat ke Aussie. Abraham mematikan sambungan telepon mereka, menghela napas lelah. Sarah sialan, kenapa ada manusia yang sepertinya hidup di dunia ini? Kenapa juga harus tetap dituruti? Abraham tentu bingung, walau terikat oleh janji pada almarhum sahabatnya. Seharusnya Manuel tidak membela Sarah hingga seperti ini, rela membuang anak dan cucunya hanya demi anak sahabatnya.
Sebenarnya apa yang Dedi sembunyikan dari aku? Kembali pada Damian, laki-laki tampan pemilik sejuta pesona mudanya ini terlihat galau berat. Jika kamu menyayangi Hasya, seharusnya kamu bisa menjauhinya hingga 1 minggu ke depan. Kata-kata Daniel yang terngiang-ngiang di kepalanya, berputar bagai kaset rusak. 1 minggu. Lirihnya, menelungkupkan kepalanya pada bantal empuk. 1 minggu kelamaan. Gue nggak expect kalau 1 minggu tanpa tatap muka. Ah gila mendadak sih ini, Damian mana bisa 1 minggu tanpa Hasya. Tapi kalau menyelinap masuk yang ada malah menambah masalah. Sialan, siapa juga yang neror tuh rumah? Kurang ajar banget. Galau bos, belum apa-apa udah dipisah gini. Keesokan harinya. Hasya, teriak Dinda, membuka lebar tangannya memberi isyarat untuk bisa memeluk sahabat polosnya itu. Kangen banget ih. Sama, aku juga kangen banget ih. Balas Hasya, manja-manja gimana gitu. Ayo masuk. Dinda mengangguk antusias, ini kali pertamanya setelah sekian lama. Kali pertamanya menginjakkan kaki di rumah Hasya. Rumah yang benar-benar milik Hasya. Kok sepi? Tanya Dinda, padahal dalam perjalanan ke sini tadi dia sangat berharap bertemu si tampan. Mas Daniel pergi, katanya mau ke kafenya sebentar buat cek-cek. Kafe? Beo Dinda. Ah iya, Mas Daniel usahanya kafe gitu. Kafenya lumayan terkenal sampai punya 10 cabang di Jakarta. Anjir, lumayan terkenal katanya. Kalau udah punya cabang mah artinya emang terkenal. Kafe anak kekinian? Tanya Dinda, kafe anak kekinian? Ulang Hasya, tidak mengerti maksud kata itu. Maksud gue kafe estetik gak? Kan lumayan tuh buat foto-foto. Oh, kalau itu aku nggak tahu. Ucap Hasya, melunturkan harapan Dinda. Salah banget gue berharap jawaban yang pas sama lo. Hasya menyengir, membuka pintu kamarnya dan mempersilahkan Dinda masuk. Anjir, gue berasa jadi babu lo sekarang. Ngomongnya kok gitu? Seru Hasya, apa-apaan coba? Kaya ya ternyata. Bukan aku, tapi Mas Daniel yang punya. Elah kan abang lo itu. Hasya mengedikkan bahu, dia membuka jendela kamarnya sementara Dinda berkeliling melihat sekitar. Oh iya, gue kesini kan mau curhat kok malah jadi norak ya. Hasya terkekeh, bentar ya, aku ambilin cemilan supaya curhatnya makin nampol. Hasya bergegas kembali keluar dari kamarnya, dia akan membawa cemilan yang sempat Daniel beli dan masih tersisa banyak sekaligus mengambil minuman. Anjir, temen gue kaya bener. Berasa hidup di novel aja. Lirih Dinda, tidak berani duduk. Maklumlah, kayaknya semuanya ini mahal-mahal. Hasya kembali, dengan makanan ringan dan tentu air minumnya. Kau berdiri Din, duduk. Enggak ah, mahal semua ini. Takutnya nanti lecet lagi. Hasya menggeleng, dia memaksa Dinda untuk duduk dengan baik. Kamu jangan gitu. Kita kayak nggak jadi sahabat karena omongan kamu. Bukan gitu Sya, gue cuma takut nanti barang-barang lo ada yang. Barang-barang kamu juga sering aku pakai kok, tapi nggak pernah kejadian apa-apa kan. Jangan gitu, aku sedih jadinya. Ini kayak kita belum kenal jauh aja. Lirihnya. Maaf, nggak maksud buat lo sedih ih. Dinda memeluk Hasya, kok jadi melow sih? Padahal niat ketemu mau bagi cerita, tapi belum apa-apa udah mewek. Ih makanannya, kamu jangan sungkan sama aku. Aku aja sering makan di rumah kamu, pakai baju kamu. Ngomong-ngomong aku kangen deh sama masakan Enyak. Dinda terkekeh, makanya ke rumah, lo selama libur ini ngilang kayak doi. Hasya ikut tertawa, tanpa mengerti maksud kata Dinda. Mereka duduk berhadapan, memulai cerita kebosanan selama libur sampai titik Dinda membuka rahasia.
Gue putus sama Karel. Hasya terkejut, tentu saja. Perasaan kemarin malam masih baik-baik saja, tapi kok sekarang tiba-tiba udah putus? Karel selingkuh, dia mau sama gue karena cuma gue yang bisa nerima sifat brengseknya. Dinda menangis, bohong kalau dia bilang tidak apa-apa. Nyatanya, perasaannya ke Karel itu nyata. Hanya saja laki-laki itu yang menganggapnya sebagai mainan. Dia selingkuh sama cewek yang lebih cantik dari gue, lebih montok dari gue. Pokoknya tuh cewek emang cantik meski gue akui dia murahan. Gue emang enggak secantik itu Hasya, sampai Karel tega mainin perasaan gue. Hasya mencebikkan bibirnya sedih, memeluk Dinda erat dan membiarkan sahabatnya ini menangis sepuasnya. Gue padahal nggak pernah main-main sama dia, first time gue suka sama cowok selain Sehun tapi dia malah giniin gue. Gue emang nggak kaya, nggak feminin kayak cewek lain, suara gue kayak toa masjid, tapi jangan digini juga dong. Kayak gue nggak punya perasaan aja. Dinda terus mendumel, kadang menyalahkan dirinya sendiri, lalu menyalahkan selingkuhan Karel, lalu pada laki-laki itu sendiri dan kembali lagi menyalahkan kenapa dia suka cowok real life. Menurut aku, kamu emang gak pantas sama Karel. Beruntung ketahuannya lebih dulu, coba kalau kalian jalanin hubungan udah lama terus baru ketahuan gimana Karel. Kan kamu yang paling rugi. Cakep, gini dong nih. Penjelasan masuk akal yang no kaleng-kaleng. Gue salah ya Hasya? Hasya menggeleng cepat, bukan kamu yang salah, tapi dia. Sahabat aku ini cantik, imut, baik, memang galak tapi galaknya galak yang suka bikin senyum karena gemes. Yang rugi bukan kamu, tapi Karel. Dia milih selingkuhannya padahal ada kamu yang bisa jadi apa aja buat dia. Dinda tersenyum, sedikit tersanjung dengan pujian Hasya. Kamu serba bisa apa aja, mandiri udah gitu nggak neko-neko. Jadi galak bisa, jadi mak lampir bisa, jadi kuntilanak bisa, jadi mang-mang ojek yang diburu waktu bisa, jadi emak-emak pasar juga bisa. Pokoknya kamu serba bisa deh. Jelasnya. Ini pujian apa hinaan sih, kok beda tipis banget. Dinda jadi bingung, mau tersanjung atau mau lanjut nangis. Kenapa? Omongan aku salah? Tanya Hasya. Dinda menggeleng, dengan senyum paksanya dia mengelus bahu Hasya. Nggak Hasya, lo nggak pernah salah. Yang salah malah gue, bisa-bisanya baper sama kalimat jahanam lo. Dengusnya. Loh aku salah apa lagi? Bingungnya. Nggak ada, mending diem. Dinda memakan snacknya penuh perasaan, padahal baru saja hatinya berbunga-bunga disanjung setinggi langit kelima. Hasya malah menghempaskan dengan kasar. Nggak salah juga sih, tapi minimal jangan jujur banget lah. Mak lampir, kuntilanak, emak-emak pasar. Dinda mau menangis saja. Padahal dirinya berharap Hasya mengatakan, Angelina Jolie, Emma Watson, atau Kendall Jenner. Tapi inget guys, berharap sama Hasya nanti patah hati. Mending berharap sama yang pasti-pasti aja.